Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kajian teori aljabar al-Khawarizmi berdasarkan dari buku Fi Aljabar wa al-Muqabalah. Pendahuluan penelitian ini berdasarkan pada buku Fi Aljabar wa al-Muqabalah, di mana ini merupakan karangan fenomenal dari Ibnu Musa al-Khawarizmi, di mana di buku tersebut dipelajari tentang teori-teori aljabar al-Khawarizmi secara dasar, di mana ada beberapa teori yang menurut peneliti itu sangat menarik untuk diteliti dan dikembangkan untuk kedepannya, yakni kami menelaah beberapa teori aljabar al-Khawarizmi, di mana yang pertanyaan kami atau rumusan masalah adalah yang akan kami bahas atau telaah adalah yang pertama x kuadrat plus bx sama dengan c, bentuk kedua adalah x kuadrat plus c sama dengan bx, dan bentuk yang ketiga bx plus c sama dengan x kuadrat, dengan pendekatan pembuktiannya menggunakan pendekatan teori aljabar al-Khawarizmi, namun ada beberapa perbedaan yang mendasar dalam pendekatan tersebut. Yang membedakan nanti kita dekati dengan bentuk perumuman. Mungkin nanti bisa kita jelaskan secara detail. Namun yang pertama yang akan kita bahas pertama, ketika kita gunakan secara manipulasi aljabar, bentuk yang pertama x kuadrat plus bx sama dengan c, dengan melakukan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, maka kita akan mendapatkan x sama dengan negatif b per 2 plus minus akar b kuadrat plus 4c per 4. Kemudian bentuk kedua, ketika kita gunakan juga mencari nilai x-nya, ini menggunakan pendekatan kuadrat sempurna, melengkapkan kuadrat sempurna, hasilnya adalah x sama dengan b per 2 plus minus akar b per 2 kuadrat min c. Yang selanjutnya bentuk ketiga bx plus c sama dengan x kuadrat. Ketika kita gunakan pendekatan melengkapkan kuadrat sempurna, maka nilai x adalah b per 2 plus minus akar dari b per 2 kuadrat plus c. Namun pada kesempatan kali ini yang ingin saya lakukan adalah menelaah teori aljabar, tiga teori aljabar tersebut dengan menggunakan pendekatan al-Khawarizmi, yakni dengan menggunakan pendekatan geometri. Oke. Pertama, ketika bentuk x kuadrat plus bx sama dengan c, maka kita akan merepresentasikan x kuadrat itu dengan sebuah persegi AB, di mana memiliki panjang sisi x. Dari x kuadrat tersebut, dari persegi tersebut kita kembangkan lagi, di mana kita menambah persegi tersebut yang memiliki panjang b per 4. Sehingga ketika panjangnya b per 4 ini nanti, ya, ketika ini panjangnya b per 4, maka ketika 4 sisinya itu kita tambahkan, maka ini akan menjadi bx. Luas T, luas K, luas G, luas C ketika dijumlah sama dengan bx. Maka gambar ini merepresentasikan bentuk x kuadrat plus bx. Maka gambar ini kita misalkan C, luasnya adalah C. Atau bisa kita juga x kuadrat plus bx sama dengan c, di mana x kuadrat tadi luas AB, luas G, luas K, luas C, luas T itu adalah bx. Kemudian ini kita total sama dengan c, sehingga bentuk ini merepresentasikan dari x kuadrat plus bx sama dengan c. Kemudian dari gambar tersebut kita buat 4 buah persegi kecil-kecil yang ada di pojokan. Maka setiap pojokan tersebut memiliki panjang b per 4. Dan luas setiap pojok tersebut adalah b per 4 pangkat 2. Dari gambar ini akan kita dapatkan bahwa luas total yang diarsir tersebut b kuadrat per 4. Sehingga sisi persegi yang satu persegi yang diarsir tersebut ada bisa kita representasikan sebagai b per 2. Dengan ditambahnya 4 persegi yang diarsir tersebut, terbentuklah persegi baru, di mana persegi DH. Dengan ketentuan bahwa
nilai dari persegi x kuadrat plus bx adalah c, dan nilai persegi A diarsir tadi itu kan b kuadrat per 4. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa luas persegi DH yang besar sama dengan C ditambah dengan B kuadrat plus 4. Oke, maka sisi DH, persegi DH itu akar dari B kuadrat plus 4 per C. Kemudian untuk mengetahui sisi yang belum diketahui, ini sebenarnya sisi persegi DH dikurangi 2 kali sisi persegi. Sorry, ini kurang 2 kali sisi persegi. 2 kali sisi persegi. Ini kan sisi perseginya, ini sisi DH. X-nya hanya sampai sini, ini X. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan bahwa X sama dengan miliknya sisi persegi itu plus minus B kuadrat per 4 plus C, kita kurangkan dengan B per 2. Karena sisi perseginya itu kan B per 4 2 kalinya, maka B per 2. Sehingga dapat terbukti bahwa X sama dengan negatif B per 2 plus minus akar B kuadrat plus 4C per 4. Oke. Selanjutnya untuk pembahasan yang selanjutnya ketika bentuk X kuadrat plus C sama dengan BX. Maka langkah pertama untuk merepresentasikan bentuk ini dalam bentuk geometri, yang pertama kita buat persegi ABCD dengan panjang ini, kemudian kita perpanjang menjadi bentuk EBCD, di mana panjang FC dan EB sebesar B. Nanti ini bentuknya menjadi BX. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika kita representasikan ini, maka yang sebelah sini ini merupakan luas C, ini X kuadrat, maka X kuadrat tambah C sama dengan BX. Kemudian dari situ kita buat titik H dan G, di mana titik H dan G titik tengah dari FC dan EB. Terbentuklah gambar seperti yang ada di bawah. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita tarik garis FI, kemudian H ke J, di mana di sini membentuk sebuah persegi dengan panjang FI sama dengan FH. Sehingga nanti kita akan mendapatkan luas ICHF adalah B per 2 kuadrat. Selanjutnya kita ambil titik K yang berada di garis IJ yang memenuhi KC sama dengan KC sama dengan GC. Sehingga bisa kita simpulkan, representasikan seperti gambar di situ. Ini ya, oke. Ini gambarnya. Maka dari sini kita dapatkan bahwa KJGL bisa kita simpulkan sama dengan KJGL sama dengan B per 2 kuadrat dikurangi C. Ya, dikurangi C. Seperti itu. Oke. Sehingga panjang sisi KJGL sama dengan B per 2 min X. Didapatkan X sama dengan B per 2 minus akar B kuadrat, B per 2 kuadrat min C. Itu ketika B per 2-nya lebih dari X. Kemudian kemungkinan kedua, ketika B per 2-nya kurang dari X, maka kita dekati ini. Sehingga dapat berlaku X sama dengan B per 2 plus minus akar B per 2 kuadrat min C. Seperti itu. Oke. Kemudian kita pembahasan yang ketiga. Bentuk ketiga BX plus C sama dengan X kuadrat. Maka langkah pertama kita representasikan X kuadrat adalah sebuah persegi. Seperti tadi. Kemudian kita buat yang namanya bentuk AEBF, di mana nanti AEBF panjangnya sebesar B dan luas yang di atasnya itu ini luasnya ini C, ini sebesar B. Oke, seperti ini.
kita representasi. Sehingga bentuk ini merepresentasikan bahwa bx plus c sama dengan x kuadrat. Di sini bisa kita dapatkan bahwa kita buat lagi, tarik lagi f ke g, di mana titik g itu titik tengah. Maka kita dapatkan d per 2. Sehingga kita lakukan lagi, kita perpanjang GH menjadi di sini L, di mana panjang GH sama dengan GC. Sehingga nanti kita dapatkan di sini bahwa akan berlaku ketika persegi GC JL, CG sama dengan GL dan GC sama dengan CL, karena CG sama dengan GL, maka konsekuensinya panjang BG, konsekuensinya panjang BG ini sama dengan KE. Oke. Ketika sama maka luas EKCD ini luasnya itu sama dengan KLHIH. Oke, ini sama. Nah, telah diketahui tadi bahwa EFCD ini kan luasnya sama dengan C. Maka kita dapatkan apa? Nah, luas EFCD sama dengan EFCD sama dengan luas KFCG. KFCG ditambah dengan EKCD. Karena EKCD itu sama dengan ini, maka bisa ditulis KFCG sama dengan KLHI. Ini kan sama dengan apa? C, kan sudah dibahas tadi ya. Kemudian luas LGCC itu kan sebuah persegi. Itu kan sama aja dengan luas KFCD, betul ya? KFCD ditambah luas LHIK. Cocok kan ya? LHIK. Itu untuk luas ini. Kemudian sehingga kita dapatkan bahwa luas HGFI, KFC, LHIK sama ada dengan EFDH. Sehingga bisa kita simpulkan HGFI itu B per 2 kuadrat, dan luas EFCD itu sama dengan C. Sehingga kita dapatkan X sama dengan minus P per 2 plus minus akar P per 2 kuadrat plus C. Oke, sehingga kita dapatkan panjang X yang segitu. Sehingga dari simpulan beberapa uraian tersebut, pembuktian untuk teori aljabar, khusus teori aljabar yang bentuknya adalah X kuadrat plus BX sama dengan C, X kuadrat plus C sama dengan BX, dan BX plus C sama dengan X kuadrat telah kita dapat buktikan secara geometris melalui pendekatan teori aljabar Al-Khawarizmi. Mungkin ada beberapa yang berbeda kalau kita lihat dari buku aslinya yang ada di buku aljabar Al-Khawarizmi tersebut. Namun ada bentuk yang sedikit dimodifikasi dalam penggantian angka, dalam pembuktian diubah ke bentuk secara umum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.